Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmas Setiawan, NPM 13/2019 100794. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu net neutrality yang ada di dunia. Jadi yang pertama, apa itu netralitas internet? Netralitas internet adalah prinsip yang diajukan untuk akses pengguna ke internet yang mencegah penyedia layanan internet atau ISP untuk membedakan berbagai jenis lalu lintas internet dan dari membatasi konten, situs, atau platform legal. Ini adalah posisi default untuk internet ketika pertama kali dirilis ke publik pada awal 1990-an. Namun, perubahan teknologi, terutama layanan sesuai permintaan yang tersedia melalui koneksi broadband seperti Netflix, pengembangan inspeksi paket mendalam atau teknologi yang memungkinkan pemeriksaan konten paket informasi yang dikirim melalui internet, dan munculnya jaringan pengiriman konten, hal ini tidak akan terjadi lagi. ISP memiliki kemampuan dan insentif untuk memprioritaskan lalu lintas tertentu, mempercepat atau memperlambat lalu lintas lain, dan mungkin memblokir beberapa lalu lintas secara langsung. Perdebatan tentang netralitas internet bermuara pada sejauh mana ISP dapat mengelola jaringan mereka sendiri dan apa yang pelanggan mereka dapat kirim dan terima dengan sukses, dan menimbulkan kekhawatiran tentang persaingan, kebebasan berekspresi, dan pluralisme. Berdasarkan situs web yang saya baca, yaitu The Conversation, yang berjudul Europe Votes for a Neutral Internet, but what does that mean? Yaitu beberapa tahun lalu, Parlemen Eropa mengadakan pemungutan suara bersejarah tentang masalah netralitas internet dan menjadi blok terbesar di dunia yang menegaskan prinsip internet terbuka ini. Ini adalah bagian dari undang-undang tentang komunikasi yang juga mencakup larangan biaya roaming seluler di Uni Eropa. Apa itu suara Parlemen Eropa? Parlemen mengadopsi pada bacaan pertama peraturan pasar telekomunikasi tunggal dan mengubah teks sebagian besar mengikuti proposal yang dibuat oleh Demokrasi Sosial dan Liberal yang didukung oleh mobilisasi warga yang sangat kuat. Teks yang diadopsi parlemen tersebut menciptakan dua kategori. Yang pertama yaitu layanan akses internet yang tunduk pada prinsip netralitas internet. Yang kedua, layanan khusus dengan kualitas layanan yang ditingkatkan yang tidak tunduk pada netralitas internet. Parlemen sendiri mengadopsi amandemen yang berisi definisi yang kuat tentang netralitas internet. Semua lalu lintas internet harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi, pembatasan atau gangguan, dan tidak tergantung pada pengirim, penerima, atau tipenya. Jadi di sini pengguna juga akan dapat memiliki hak untuk mengakses dan mendistribusikan informasi dan konten serta aplikasi, layanan, dan terminal pilihan mereka. Meskipun ISP dapat membatasi volume atau kecepatan data untuk akses internet, mereka tidak mengizinkan untuk memblokir, memperlambat, menurunkan, atau mendiskriminasi konten, aplikasi, atau layanan tertentu kecuali dalam keadaan terbatas atau seperti kemacetan jaringan sementara dan luar biasa. Definisi layanan khusus dipersempit dari proposal awal, yaitu layanan harus disediakan dengan kapasitas yang berbeda-beda secara logis dan tidak dipasarkan atau dapat digunakan sebagai pengganti layanan akses internet. Artinya, ISP tidak dapat secara tiba-tiba memutuskan bahwa ABC A View misalnya bukan lagi layanan internet biasa.
Selain itu, ISP hanya dapat menawarkan layanan khusus ini jika mereka memiliki kapasitas jaringan yang cukup untuk melakukannya tanpa mengganggu kualitas atau ketersediaan layanan akses internet normal. Mereka juga tidak boleh membedakan antara layanan atau aplikasi yang secara fungsional setara. Untuk kemenangan bagi warga Eropa, meskipun mungkin bisa diprediksi, ISP Eropa tidak senang dengan terlebih banyak regulasi perilaku mereka ya. Ini adalah kemenangan bagi warga Eropa normal, baik pencipta atau konsumen konten internet, aplikasi, dan layanan. Ini juga merupakan kemenangan bagi penyedia konten besar, karena mereka dapat diyakinkan bahwa ISP tidak dapat mengancam untuk memblokir konten mereka agar menjangkau pengguna akhir jika mereka tidak membayar ekstra kepada ISP. Jadi, langkah selanjutnya untuk netralitas di Eropa ini belum mendapatkan kesepakatan dari pemerintahnya. Untuk teks yang diadopsi oleh Parlemen Eropa juga harus disetujui oleh Dewan Uni Eropa. Meskipun begitu, sudah ada saran bahwa ISP akan melobi Dewan untuk mendapatkan versi netralitas internet yang disederhanakan pada akhirnya. Kemudian situs yang sama, yaitu The Conversation, yang berjudul Explainer Net Neutrality, yang terjadi di Australia. Australia menggunakan model bayar untuk data atau kadang-kadang disebut harga volumetrik, dan memiliki kerangka peraturan yang melarang perilaku anti persaingan. Kerangka kerja ini juga melindungi konsumen dari diskriminasi. Beberapa orang Australia mungkin terkejut ketika mengetahui bahwa Australia tidak netral. Pada tahun 2004 silam, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia memutuskan untuk tidak memberlakukan putusan netralitas bersih dengan alasan bahwa hal itu akan berdampak negatif pada persaingan di pasar. Memang model bayar untuk data mendorong ISP untuk mengirimkan data pelanggan mereka secepat mungkin. Pelanggan yang haus data selalu dapat membayar lebih efektif dan banyak data saat kuota mereka habis. Australia juga menyediakan layanan servis gratis. Sebagai contoh non-netralitas, beberapa ISP Australia seperti Big Pond Unmetered, Telstra, atau Verizon iNet menyediakan layanan seperti saluran televisi internet dari mitra terafiliasi yang gratis kepada pelanggan mereka. Gratis biasanya berarti layanan tidak akan pernah dibatasi dan tidak dihitung dalam penggunaan data bulanan pelanggan. Pelanggan yang sadar kuota mereka insentif untuk lebih menyukai layanan gratis tersebut daripada akses ke seluruh internet yang tidak gratis dan yang memang berkontribusi pada penggunaan bulanan mereka. Dengan asumsi YouTube atau Skype adalah layanan tidak gratis, dari sudut pandang ISP, pelanggan dapat dengan cepat menghabiskan penggunaan data bulanan mereka dengan mengakses layanan ini, dan pembatasan yang mengikuti dalam beberapa kasus akan secara efektif melarang penggunaan pada titik ini. Layanan gratis yang mungkin dalam persaingan langsung memiliki keunggulan yang kompetitif yang efektif. Dampak dari penekanan netralitas yang ada di beberapa belahan dunia,
Yaitu contohnya penekanan netralitas internet yang kuat dan bertahan lama di Jepang telah membuatnya menjadi pemimpin dalam teknologi broadband, kecepatan, dan harga. Dan juga Belanda baru-baru ini bergerak mendukung netralitas internet, dan Amerika Serikat sedang bergerak menuju model pembayaran untuk data sementara pemerintahan dengan gencar memperdebatkan undang-undang netralitas internet. Meskipun dampak netralitas internet berbeda-beda di setiap negara, internet adalah sistem global. Ini berarti Australia tidak kebal terhadap kebijakan dan arahan yang diambil di negara lain, karena internet adalah pusat dari kepentingan publik. Akan sembarangan untuk mengabaikan netralitas internet sebagai masalah negara lain atau hanya mempertimbangkan dampak ekonominya. Netralitas internet di Indonesia lain ladang lain belalang. Meski ramai didiskusikan di Amerika Serikat, gaung net neutrality relatif tak terdengar di tanah air. Para pemangku kepentingan di Indonesia cenderung mengambil posisi berlawanan dengan netralitas internet. Misalnya saat sebuah operator seluler meluncurkan program internet gratis hasil kerjasama dengan Facebook, yaitu Internet ORG pada tahun 2014 silam. Penggratisan Internet ORG dianggap tidak adil oleh sebagian kalangan, lantaran hanya mencakup sebagian kecil penyedia konten internet, sementara sisanya tetap hanya bisa diakses dengan internet berbayar. Jadi, berdasarkan isu atau berita netralitas internet dari sebagian belahan dunia tadi, bisa kita simpulkan bahwa netralitas internet itu masih ada pro dan kontranya. Jadi menurut saya, untuk regulasi netralitas internet yang ada di Indonesia itu harus diterapkan. Saya setuju dengan penerapan tersebut, karena penyelenggara layanan internet atau penyedia layanan internet itu tidak boleh memihak atau mendiskriminasi sebuah konten atau layanan yang tidak berkaitan dengan kemitraan tersebut, dan mengistimewakan aplikasi-aplikasi tertentu yang menggratiskan biaya datanya atau memberikan kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga kita sebagai konsumen bisa merasakan keadilan dalam menggunakan layanan internet. Mungkin saja Indonesia sedang membentuk sebuah jaringan terpisah dan tidak bergantung pada jaringan internet yang ada di Amerika Serikat. Bisa dibilang itu adalah seperti yang telah dilakukan oleh Korea Utara, tapi tentu internetnya Korea Utara bukanlah internetnya dunia. Jauh berbeda. Ini bukan solusi yang praktis, terlebih ketika salah satu manfaat terbesar internet adalah sebagian jaringan komunikasi dan informasi yang bebas diakses oleh siapa saja di dunia. Semakin sedikit sudut dunia yang bisa dijangkau oleh internet, maka semakin berkurang pula manfaat internet bagi dunia. Meskipun net neutrality di Indonesia masih kurang jelas, tapi semoga pemerintah bisa segera melakukan pemerataan layanan internet ke pelosok daerah, sehingga saudara kita yang berada di pelosok daerah bisa menikmati layanan internet seperti yang kita rasakan saat ini. Sekian opini dari saya tentang regulasi netralitas internet yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.